...46 adegan diperagakan langsung oleh ANPP, pelaku pembunuhan sadis terhadap Inyoman Cita, penjual makanan yang jasadnya ditemukan mengambang di aliran sungai Tukat Bubuh, Desa Negari, Kecamatan Banyarangkan, Klungkung, Bali. Untuk menghindari amukan warga yang datang ke TKP pembunuhan, polisi melakukan pengamanan ketat terhadap pelaku. Dengan menggunakan baju tahanan dan penutup kepala hitam, pelaku berinisial ANPP 30 tahun memperagakan 46 adegan rekonstruksi pembunuhan terhadap Inyoman Cita, 50 tahun, warga Desa Negari, Kecamatan Banyarangkan, Klungkung. Rekonstruksi dilakukan di 2 titik, yakni di kawasan Sungai Bubuh yang menjadi TKP pembunuhan, sekaligus penemuan jasad korban, dilanjutkan di rumah pelaku di Dusun Negari, Desa Negari. Adegan yang paling banyak menyita perhatian adalah adegan 19 hingga adegan 25, yang mencakup detik-detik terjadinya pembunuhan sadis tersebut. Secara tiba-tiba, pelaku langsung menusukkan pisau dari arah belakang ke bagian punggung korban. Pelaku juga menusuk korban di bagian pinggang dan perut. Setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa, pelaku langsung merampok kalung emas seberat 70 gram milik korban, lalu kabur melewati semak-semak menuju rumahnya. Pelaku sempat kembali ke TKP pembunuhan untuk membuang pisau, lalu kabur menuju kosnya di Kota Denpasar. Sepanjang rekonstruksi, penyidik berulang kali menghentikan jalannya adegan untuk memastikan kesesuaian antara pengakuan pelaku, hasil penyidikan, serta alat bukti yang telah dikumpulkan. Dalam proses rekonstruksi, kami ada 46 reka adegan, yang dimana tersangka dari awal pada saat merencanakannya sampai dengan pasca kejadian setelah merencanakan, yang akhirnya tersangka tersebut pergi ke arah Denpasar. Terima kasih. Untuk rekonstruksi, pada awalnya korban melaksanakan niat untuk membunuh korban. Pelaku ini tersangka berawal mengambil pisau dari dapur, kemudian dia simpan dulu di kamarnya. Setelah itu dia janjian ketemu dengan korban, baru tersangka menaiki Gojek untuk menuju ke TKP. Suasana rekonstruksi berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Polisi bahkan berulang kali mengimbau warga agar tidak merengsek ke tempat pelaksanaan rekonstruksi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 459 dan pasal 479 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan berencana serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Laporan Bonajaya, Klungkung, Garuda TV. Mohon izin. Peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan berat menggunakan senjata api menggegerkan tempat hiburan malam The Shady Pig di Jalan Pantai Brawe, Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Insiden tersebut mengakibatkan 2 orang mengalami luka tembak dan harus menjalani perawatan medis. Pasca insiden penembakan brutal tersebut, Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba memimpin langsung pelaksanaan olah TKP. Di lokasi kejadian, petugas memasang garis polisi, memeriksa saksi-saksi, menganalisis rekaman CCTV, serta mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti yang diamankan diantaranya pakaian korban yang berlumuran darah, sepasang sepatu, kaos kaki, kain, serta 1 proyektil berwarna kuning tembaga yang diduga berasal dari senjata api pelaku. Polisi juga telah mengirimkan permohonan visum terhadap kedua korban. Berdasarkan keterangan saksi, insiden berawal dari keributan di area dekat DJ Booth. Korban, seorang petugas keamanan berinisial IMYM, sempat berusaha melerai percekcokan antara warga negara asing berinisial EA dengan pelaku. Namun naas, tembakan yang dilepaskan pelaku menembus paha kiri IMYM dan turut mengenai lutut kiri EA yang berada di belakangnya. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi menyatakan bahwa pelaku penembakan berhasil ditangkap di Jakarta.
berkat kerjasama Ditreskrimum Polda Bali, Satreskrim Polres Badung, jajaran Polda Metro Jaya, serta pihak imigrasi. Polres Badung di backup Polda, yang pelaku sudah kita amankan, sementara kita lakukan pemeriksaan. Itu ditangkapnya di mana? Di Jakarta. Itu pistol yang digunakan Nanti masih dalam pendalaman ya, nanti perkembangan nanti kita sampaikan. Termasuk motif juga ada? Motif sudah ada? Nah, jelas orangnya sudah kita amankan, diperiksa oleh Polres Badung. Nanti perkembangan nanti kita sampaikan. Diduga kuat pelaku sengaja terbang ke Jakarta dalam upaya melarikan diri usai melakukan aksi penembakan. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap terduga pelaku, termasuk asal-usul senjata api yang digunakan serta motif penembakan yang dilakukannya. Laporan Tim Liputan Badung Bali, Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Anak kecil teriak-teriak kebakaran. Saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Jika mereka begitu kuat, mengapa hari ini yang tersisa hanyalah reruntuhan? Saksikan Misteri Hidup setiap Sabtu pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana. Gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Jaringan pengedar narkoba yang menyasar wilayah Nusa Penida digagalkan jajaran Reserse Narkoba Polres Klungkung. Polisi berhasil mengamankan barang bukti 30 gram sabu dan menangkap 4 orang pelaku yang diduga sebagai pengedar narkotika di kawasan wisata Nusa Penida, Klungkung, Bali. Dari tangan tersangka pertama berinisial WSY ditemukan barang bukti 85 paket sabu dengan berat 11,6 gram. Tersangka MWP di Dusun Intaran dengan barang bukti 3,4 gram sabu. Dari tersangka AR, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 0,5 gram di Desa Kutampi. Sementara tersangka LW ditangkap di sebuah rumah kos di kawasan Pedungan, Denpasar Selatan, dan polisi berhasil menyita 97 paket sabu seberat 11,4 gram. Kapolres Klungkung AKBP Mikael Huta Barat mengatakan dari keempat tersangka, polisi berhasil menggagalkan peredaran narkoba di wilayah Nusa Penida dengan menyita
195 paket sabu dengan berat keseluruhan 48,99 gram bruto atau 29,94 gram neto. Rencananya 195 paket sabu ini akan diedarkan di wilayah Nusa Penida. Adalah daerah terpisah dengan Kabupaten Klungkung, kemungkinan kita lihat pengawasannya yang cukup minim di sana. Jadi masyarakat dengan mudah, dengan gampangnya untuk melakukan transaksi narkoba. Karena jumlah kedatangan masyarakat yang ke Nusa Penida itu bisa sehari maksimal 10.000. Kemungkinan pengawasan yang kurang. Akibat perbuatannya, keempat pelaku akan dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang peredaran narkoba dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Keempat tersangka kini ditahan di Mapolres Klungkung dan menjalani proses hukum. Laporan Bonajaya, Klungkung, Garuda TV. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memimpin rapat koordinasi pengembangan wilayah Bali di kantor Gubernur Bali. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan Bali yang terintegrasi dan berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan pengembangan Bali harus diawali dengan penataan ruang yang seimbang antara sektor pariwisata, pemukiman, dan lahan pertanian demi menjaga ketahanan pangan. Selain tata ruang, fokus utama pemerintah adalah pembenahan infrastruktur dasar dan konektivitas multimoda untuk mengatasi masalah kemacetan, terutama saat musim liburan. Pemerintah juga sedang mengkaji pengembangan transportasi air seperti water taxi serta meningkatkan konektivitas dari Ketapang menuju Gilimanuk. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan langkah perdana ini dinilai sangat strategis dan menjadi jawaban nyata atas kebutuhan masyarakat Bali. Arahan Menko AHY selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri PPN, Kepala Bappenas, Menteri Ekonomi Kreatif, serta Menteri Pariwisata, dianggap sesuai dengan tantangan yang sedang dihadapi Provinsi Bali. Utamanya dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan konektivitas antar daerah dalam mewujudkan Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Karena Bali merupakan andalan Indonesia, kita ingin memastikan bahwa Bali sebagai destinasi pariwisata yang berkelas dunia, yang sudah masyhur di dunia, tentunya terus mendapatkan tempat yang baik bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara yang kontribusi terhadap ekonomi ini sangat signifikan. Tapi tidak adil jika karena kita ingin mendorong pertumbuhan yang tinggi termasuk di sektor pariwisata, kemudian ada yang terabaikan, yaitu masyarakat Bali sendiri, alam Bali sendiri, dan budaya Bali sendiri. Ini disampaikan oleh Pak Gubernur dan kami semua mengamininya, kami semua memahami dan tentunya ingin turut menghadirkan solusi yang terbaik. Ini baru pertama kali terjadi. Saya sangat bangga dan kaget ada inisiatif seperti ini dari Bapak Menko. Dan materinya yang dipaparkan oleh Bapak Menko dan arahannya juga, kemudian tindak lanjut oleh Bapak Menteri Ekonomi Kreatif, Ibu Menteri Pariwisata dan Menteri Bappenas. Apa yang dipaparkan tadi sebenarnya sudah merupakan kebutuhan yang kami petakan di Provinsi Bali dalam rangka pengembangan wilayah dan percepatan infrastruktur konektivitas antar wilayah yang ada di Bali. Menko AHY juga menyoroti persoalan sampah yang akan diatasi lewat penguatan TPST dan proyek pengolahan sampah menjadi energi. Langkah strategis ini diharapkan dapat menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata internasional sekaligus menjadi role model pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Laporan Tim Liputan Denpasar Bali, Garuda TV.
Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. He's off, George Russell makes a mistake, Kimi Antonelli takes the lead. It is, taking him down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Masih ingat Citayam Fashion Week yang dulu sempat viral? Nah, kini di Kabupaten Buleleng, Bali, gebrakan yang sama juga dilakukan untuk mempromosikan destinasi titik nol Kota Singaraja. Pada kesempatan tersebut, puluhan model dari lintas generasi beraksi di atas catwalk di jalan utama titik nol Kota Singaraja untuk memperkenalkan tenun ikat atau endek khas Buleleng. Menikmati suasana senja di titik nol Singaraja, Kabupaten Buleleng, ribuan pengunjung dihibur dengan lenggak-lenggok puluhan model yang bergantian melenggang di atas catwalk sederhana di Jalan Raya kawasan Palemahan Kangin, titik nol Kota Singaraja. Sejak sore hari, ribuan warga sudah memenuhi kawasan tersebut untuk menyaksikan fashion show secara cuma-cuma di tengah jalan. Petugas dari Dinas Perhubungan pun terlihat mengatur lalu lintas di jalan utama karena setiap lampu merah menyala, para model melenggak-lenggok di jalan untuk menampilkan performanya. Titik nol Kota Singaraja yang sedang viral di media sosial kini menjadi ikon baru destinasi wisata di wilayah Bali Utara. Ikon baru inilah yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seni, termasuk fashion street. Budaya lokal tetap menjadi roh utama dalam setiap karya yang ditampilkan, sehingga seluruh busana para model berbahan dasar tenun ikat atau endek khas Buleleng. Ini event ini adalah inisiatif dari mereka yang setiap hari hampir selalu hadir di kawasan ini titik nol, dan mereka menyampaikan untuk bisa memanfaatkan area ini untuk bisa mengekspresikan seperti sekarang ya, fashion street fashion yang ada. Dan ini kelompok muda, bahkan dari TK, dari SD sampai SMA, dan antusiasme dari masyarakat khususnya sangat luar biasa. Pada malam hari ini di Endek Street Fashion 2026 hanya di titik nol Kota Singaraja. Jangan kemana-mana dan tetap bersama kami. Istilahnya tanpa persiapan ya, dan beberapa hari, tapi ini adalah spontanitas.
Bupati Buleleng Nyoman Sudjidra mengatakan ini kali pertama Fashion Street digelar di titik nol Kota Singaraja. Kreativitas semacam ini akan terus didukung dan diberikan ruang sehingga titik nol Kota Singaraja bukan saja menjadi ikon wisata di Bali Utara, tapi juga digunakan sebagai ruang untuk berkreasi dan berekspresi. Laporan Pandey Wismaya, Buleleng, Garuda TV. Peristiwa apa saja yang menjadi sorotan di tanah air dan mancanegara? Saya Tisano Feni, inilah Laporan 8 Update. Kita lihat nanti ya diumumkannya sebagai apa. Memang sudah ada pembicaraan sudah ada. Bersama fakta yang aktual, menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Laporan 8 Update setiap hari pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa terkaya di dunia. Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah, yang lemah berhimpun kerjasama. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan.